nak zoom zoom ke podium depan, boleh tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2 Utama Kiai Abdul Besar Dr. Kiai Abdul Ghani SSNAD dan Kiai Samsul selaku pengasuh, juga Kiai Zainuddin, terutama Ibunda Nyai para pengasuh, Ibu Nyai yang hadir, Kepala Sekolah SMA An-Nur 2 dan para dewan guru yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, para wisudawati, yang mudah-mudahan dengan wisuda ini memperoleh ilmu yang barokah manfaat. Saya diundang Abdul Ghani akan Tuhan nan selada langsung dipetik karena wisuda nanti cantik. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa silaturahmi dengan keluarga besar SMA An-Nur Ghani setelah sekian tahun, 2 tahun lebih ya barangkali, 3 tahunan barangkali ini. Saya kemarin juga di sini melepas anak saya yang juga wisuda di An-Nur 2, tapi laki-laki namanya Mas Irsyad Zakaria. Barangkali ada yang tahu betapa jantung. Dan Abdul kan yang selalu tiba, dia bisa saya sebagai sangat sekolah. Saya sebagai anak anak-anakku sekalian, dengan wisuda ini jangan merasa puas dengan sudah wisuda. Tetapi di depan tadi pengumumannya sudah disampaikan, sudah banyak yang daftar dan bahkan diterima di PTN yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ada sebelumnya ada wisuda tahfidul Quran, ada wisuda hafalan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Subhanallah, An-Nur ini luar biasa. Makanya menurut saya percayakan anak saya di An-Nur, ya, di An-Nur 2. Mudah-mudahan diciptakan barokahnya. Amin. Bahkan saking
dengan anggur. Penelitian S3 saya dulu, dia anggur. Masih ada beliau dari hebat. Saya selalu bertemu beliau dalam rangka penelitian. Saya selalu diajari dalamnya, Masya Allah, dengan dialog-dialog beliau, dengan ketawaduannya beliau, mudah-mudahan bisa nur kepada para wisudawa kita. Diturunkan ilmunya dan akhlaknya beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, khususnya anak-anakku sekalian, di dalam ini cuma 3 menit yang akan disampaikan ke saya. Ya, di dalam ada sebuah statement Muslim karakter diri ini khususnya Muslimnya saya ganti santri ya, santri SMA Kandil 2 karakter diri bagaimana membangun karakternya ini sangat luar biasa dan tepat sekali ketika ada di pondok pesantren. Yang pertama, kenapa lulusan Kandil ini kok hebat-hebat? Karena di sini ada dibuat satu salimul akidah. Akidahnya bersih dari kemusyrikan, bersih dari kesyirikan. Akidahnya itu sahihah. Akidahnya adalah akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Nah ini perlu dipertahankan dimanapun Anda berada di suaminya ke seluruh penjuru dunia ini, tetaplah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Satu isyarat. Jadi kenapa lulusan Anur hebat-hebat itu? Iya, karena itu yang dianggap. Yang kedua, ibadah sahihah. Ibadahnya benar. Ibadahnya penuh dengan dalil. Santri-santri sudah dibiasakan hafal dalil-dalilnya. Subhanallah. Sudah terbiasa pasal masail dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan ilmu Anda terus selamanya menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Yang ketiga, kenapa santri dan alumni aku hebat-hebat? Istilahnya dibiarkan hebat selamanya, walaupun sudah disudah. Yang ketiga, diatur diajar apa? Mati berhulu. Budi pekerti yang kokoh, akhlaknya rapi. Diatur selain cantik, akhlaknya juga luhur. Santriwati Anur, wisudawati Anur. Kenapa kok selalu the best? Karena terdahulukan akhlak daripada ilmu. Subhanallah. Dan sampai sekarang ternyata tetap baik hati, tidak sombong, maju menyambut dan sikap gigi. Allah SWT. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang ketiga ini makin berhulu. Ini mengingatkan bahwa sehebat apapun ilmunya, tinggi ilmunya, sebelum langit kayu basahnya sudah sakti. Sakit saktinya kadang-kadang bisa bergegas angin. Angin bisa dia berbagi. Sakit sakti. Tapi ketika dia itu kurang ajar kepada kedua orang tuanya, tidak sopan kepada guru-gurunya, maka ilmu yang diinginkan itu ada dalam sebuah kata perjumpaan berdua. Anak-anakku sekalian, agar supaya Allah tetap ridho, agar supaya Allah sayang kepada Anda semuanya, pertahankanlah akhlaknya. Bawa kemana-mana akhlak yang mulia yang telah nempel di dalam jiwanya. Sebab apa? Inilah yang disebut dengan mati berbuat. Budi pekerti yang kokoh. Tidak gampang goyah. Anak-anak sekalian yang keempat, qawiyul jismi
Raihlah dengan akhlak yang luhur. Kemudian jagalah kesehatannya jasmani. Qawiyul jismi, jaga kesehatan jasmani. Sebab orang bisa tahajud walaupun belakangan karena sehat. Jaga tubuhnya, loro baik. Tubuhnya loro. Malas sudah membangun alam, ya. Tubuhnya kalau juga sisi kali loro. Malas dalam beribadah. Yakin hadirin sekalian, maka qawiyul jismi itu penting. Kiai-kiai dulu kalau pagi habis ngajar, habis zikir, jalan-jalan itu kenapa? Tetapi dalam rangka menggerakkan badannya, menggerakkan jasmaninya sambil berzikir, sambil berjalan. Itu karena memang menjaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, yang lainnya yang perlu diperhatikan musafatul fikri. Apa itu? Berpikir secara cerdas. Dan di sini sudah terbiasa. Di sini sudah terlatih. Dilatih hafalan atau mahfudhah, dilatih hafalan nabab-nabab dunia. Apa? Anahu, nabab-nabab muharriyah, mereka, nabab-nabab alfiyah dan lain sebagainya. Sudah terbiasa, terlatih otaknya menjadi otak yang berdiam, otak yang cerdas. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian cerdas selamanya. Amin. Dari istri ke istri yang cerdas, dari santri yang adu derajat yang lebih tinggi yang cerdas. Sarjana pengajar dimanapun cerdas. Yang benar. Ingatlah, apa yang benar? Harisun, mujahidun binafsih. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa ammarah bisu', illa man rahima rabbi. Nafsu seseorang selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali orang yang memperoleh kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang disayang oleh